Halo semuanya, selamat datang di tutorial kalkulus bab penggunaan turunan. Yang pertama kita akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini ada satu teorema yang bilang kalau bila kita punya suatu fungsi f yang kontinu dan df berupa selang tutup a, b, maka f mempunyai titik maksimum dan minimum. Contohnya ada di 3 grafik di bawah ini. Untuk grafik yang kiri ini, kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya itu dia berada di ujung selang, dan nilai minimumnya juga berada di ujung kanan selang. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa nilai maksimum dan nilai minimum bisa dijumpai di ujung selang. Nah, kalau di yang tengah ini bisa kita lihat bahwa nilai minimum dan maksimumnya dia tidak berada di ujung selang, tapi di sini namanya di titik stasioner. Artinya titik stasioner ini adalah titik yang kalau misalkan kita tinjau turunan pertamanya di C, maka dia nilainya 0. Misalkan ini titik C nih. Nah, turunan pertama di titik C ini nilainya 0, misalnya titik D, berarti f aksen D nya juga 0. Nah, selain titik stasioner dan di ujung selang, nilai maksimum dan minimum ini juga bisa dijumpai di yang namanya titik singular. Dimana titik singular ini kalau misalkan kita lihat, misalkan ini namanya titik E gitu, maka si f e nya itu dia tidak memiliki turunan, tapi yaitu nilainya sangat curam gitu, curam ke atas kayak gini, atau bisa juga curam ke bawah. Nah, di sini disebutnya titik singular. Atau misalnya kayak gini, dia kan kalau misalkan limit kanan dan limit kirinya nggak ada, berarti dia nggak punya turunan, tapi dia bisa jadi nilai minimum gitu. Nah, terus kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan kita diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup di bawah ini. Ada yang A dan B di sini. Nah, tentukan titik kritis, nilai minimum, dan nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik berikut. Yang A ini, pertama kita akan melihat titik kritisnya. Titik kritisnya itu berarti di sini ada di ujung selangnya tadi. Berarti kita lihat di ujung selangnya itu ada -1 di sini sama di 3. Nah, terus di kurva ini juga kita bisa melihat titik stasionernya di sini dan di sini. Artinya dia tuh kalau di grafik dia tidak naik atau tidak turun si fungsinya. Nah, di sini ada di titik 0 sama 2. Nah, dari selesai kita menentukan titik kritis, nah kita bisa menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi kita tinjau berapa nilai di titik-titik kritis ini. Kalau misalnya kita tandai si kurva ini dengan fx gitu, kita bisa tinjau f-1, f3, f0 sama f2 nya. Nah, kalau misalkan di f-1 bisa kita lihat nilainya 0. Di f3 dia nilainya juga 0, di f0 nilainya -1, di f2 nilainya 1. Nah, nilai yang tertinggi ini menjadi nilai maksimum dan nilai yang terkecil menjadi nilai minimum. Nah, jadi nilai maksimum dan nilai minimum ini adalah nilai dari y-nya. Kalau si x-nya itu dia namanya titik kritis. Nah, terus lanjut, kalau misalkan yang D ini kita bisa tinjau lagi nih titik kritisnya ada di ujung selang. Pertama ada di -1, terus ada di 3. Terus di sini ada titik singular di 0, titik x sama dengan 0. Terus ada titik singular juga di x sama dengan 2. Terus di sini juga ada
titik stasioner di X sama dengan 1. Nah, di sini untuk melihat nilai minimum dan maksimumnya sama seperti sub soal A, kita tinjau F-1, F3, F0, F2, sama F1-nya. Terus kita lihat mana nilai yang terbesar sama yang terkecil. Yang terkecil tadi jadi nilai minimum, yang terbesar jadi maksimum. Nah, kalau di F-1 nilai Y-nya itu 0, di F3 nilainya juga 0, di F0 di sini nilainya -1, di F2 ini nilainya 1, di F1 nilainya 0. Nah, di sini kita dapetin kalau F0 adalah nilai minimumnya dan F2 adalah nilai maksimumnya. Nah, ini udah beres, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi Gx pada selang 0,2. Nah, untuk melihatnya kita bisa tinjau satu-satu. Tadi kan kita bisa lihat dari ujung selang. Nah, kita tinjau dari ujung selang, berarti kita tinjau G0 dan G2. Nah, G0-nya kita bisa cari dengan masukkan nilai 0 ke fungsi Gx. Berarti di sini jadi 0 pangkat 3 minus 3 kali 0 sama 1, hasilnya 1. Untuk G2 jadi 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 tambah 1. Jadi ini 8 minus 6 tambah 1. Jadi hasilnya 3. Terus kita bisa lihat, nah karena ini dia fungsinya tuh polinom, berarti dia akan selalu kontinu di seluruh bilangan real. Artinya daerah definisinya sebenarnya ada di seluruh bilangan real. Nah, di sini kita bisa tinjau berarti bahwa dia punya titik stasioner. Kita tinjau titik stasioner dengan melihat si F aksen X sama dengan 0. Nah, di sini kita tinjau G aksen F. Ini G aksen. Ini G. Nah, G aksen X-nya. Nah, G aksen X-nya berarti 3X kuadrat minus 3. Dimana kalau titik stasioner dia keturunan pertamanya sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa evaluasi dengan membagi kedua ruas dengan 3. X kuadrat minus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa, sebenarnya ini minus 1 bisa kita kasih kuadrat karena 1 kuadrat itu juga 1. Jadi kita bisa faktorin jadi X minus 1 dan X plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa tahu akar-akarnya ada X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 1. Nah, terus kita lihat nih berapa nilai G1 dan G minus 1-nya. Buat G1 kita bisa substitusi nilainya jadi 1 pangkat 3 minus 3 kali 1 tambah 1. Jadi ini 1 minus 3 tambah 1, hasilnya adalah minus 1. Dan G minus 1-nya bisa kita lihat, jadi ini minus 1 pangkat 3 minus 3 kali minus 1 tambah minus tambah 1 ya, terus tambah 1. Terus kita lihat nilainya jadi minus 1 tambah 3 tambah 1 jadi 3. Nah, dari keempat nilai ini, dari G0, G2, G1, dan G-1, kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya tuh ada di G2 sama G-1, yaitu 3. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan bahwa nilai maksimumnya, nilai maks dari fungsi Gx adalah pada selang tutup
0 sampai 2 adalah 3. Ya, meskipun 3 ini dia ada di 2 titik, tapi kalau misalkan yang tanya dengan maksimum, ya kita tulis nilai maksimumnya aja, yaitu 3. Nah, terus selanjutnya lanjut kita ke kemonotonan dan kecekungan. Nah, di sini ada 4 jenis ya. Kalau misalkan dia kurvanya naik terus, berarti dia naik. Kalau misalkan turun, ya berarti dia gradiennya tuh dia negatif terus. Kalau naik dia positif terus. Kalau misalkan tak turun, dia ada bagian yang gradiennya itu sama dengan 0. Tak naik juga sama, walaupun dia selain gradiennya sama 0 itu dia gradiennya naik terus, makanya dia disebutnya tak turun. Tak naik juga sama, dia selain yang ini dia yang lain gradiennya tuh dia negatif, ini juga 0. Nah, di sini ada teoremanya. Misalkan kita punya fungsi f yang terdefinisi pada interval i, maka fungsi f itu disebut monoton naik pada interval i bila pada semua x1 kurang dari x2, maka berlaku f x1 kurang dari x2. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan monoton turun, berarti x1 kurang dari x2, maka f x1 nya lebih dari x2. Contohnya yang ini tadi. Kalau misalkan kita lihat di sini f misalnya x1, di sini x2, nah berarti nilai x1 nya itu f x1 nya selalu lebih kecil dari nilai f x2 nya. Begitu juga sebaliknya di sini. Nah, nilai di sini itu akan lebih besar dari nilai yang di sini, sesuai dengan yang ini. Nah, kalau f monoton tak turun pada interval i, bila untuk semua x1 yang lebih kecil dari x2, maka f x1 akan kurang dari sama dengan f x2. Nah, misalnya ini, misalkan kita punya x1 nya di sini, x2 nya di sini. Nah, berarti nilai f x1 sama f x2 nya tuh sama. Kalau misalkan kita punya f x1 nya di sini, x2 nya di sini, berarti kita bisa lihat nilai f x1 nya kurang dari f x2. Begitupun juga dengan monoton tak naik di sini. Nilainya tuh bisa sama, tapi bisa lebih besar gitu. Nah, di sini kita dapat melihat dia monoton naik atau monoton turun dari turunan pertamanya. Kalau misalkan turunan pertama dari fungsi x-nya itu lebih besar dari 0 pada setiap x di interval i, maka fungsi f-nya itu naik. Begitupun juga sebaliknya, bila f aksen x-nya kurang dari 0 pada setiap x di interval i, maka f-nya turun. Nah, kita lanjut ke kecekungan. Nah, jadi ini tuh lanjutan dari kemonotonan yang tadi. Kalau misalnya di sini ada monoton turun dan ada monoton naik, maka di sini sebenarnya cekung ke atas. Kalau dia monoton naik dulu, baru monoton turun, berarti dia cekung ke bawah. Kalau misalkan dia monotonnya sama, kayak gini, monoton naik terus monoton naik lagi, berarti di sini ada suatu titik yang disebut dengan titik balik. Nah, di sini f disebut cekung ke atas bila f aksen monoton naik, dan f disebut cekung ke bawah bila f aksen monoton turun. Nah, titik C disebut titik balik atau titik belok bila terjadi perubahan kecekungan di kiri dan kanan C. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat minus x min 2. Nah, tentukan interval kemonotonan di mana interval fungsi naik atau turun dari fungsi-fungsi berikut. Nah, misalkan kita lihat nih yang A, fx sama dengan x kuadrat minus x minus 2. Nah, untuk lihat kemonotonan, berarti kan tadi kita lihat f aksen x-nya. Nah, berarti kita lihat f aksen x-nya adalah 2x minus 1. Nah, di sini kita bisa juga lihat titik stasionernya. Berarti kalau misalnya kita mau lihat titik stasioner, lihat titik stasioner.
Nah, dimana titik stasioner itu dia bisa menjadi titik perubahan kemonotonan yang dapat membantu kita buat ngelihat perubahan kemonotonannya nanti. Jadi ini kita bikin f aksen x sama dengan 0 buat lihat titik stasionernya. Kita dapat nilai x-nya setengah. Nah, berarti kita bikin garis intervalnya di sini setengah. Nah, kita bisa tinjau nih di sebelah kiri setengah. Misalkan kita tinjau nilai 0 di sini. Nah, kalau misalkan kita masukin f aksen 0, maka nilainya adalah 2 kali 0 minus 1, hasilnya minus 1. Berarti dia kurang dari 0, berarti di sini negatif. Terus kalau di sini yang sebelah kanan setengahnya, kita tinjau yang f aksen 1. Berarti di sini 2 kali 1 minus 1, nilainya 1, lebih besar dari 0. Kita di sini kasih tanda positif. Nah, negatif ini berarti dia monotonnya turun. Kalau positif, monotonnya naik. Sesuai dengan tadi yang ini, f aksen x lebih besar dari 0, maka f naik, f aksen x kurang dari 0, maka f turun. Nah, terus di sini berarti udah dapat nih intervalnya. Berarti kita dapat tulis jadi fx naik pada interval yang positif, berarti ini kan, berarti interval kurung buka setengah hingga sampai satu lagi ya, berarti ini sampai tak hingga, dan fx turun pada interval minus tak hingga setengah. Nah, kenapa setengahnya nggak masuk? Karena setengahnya itu merupakan titik stasioner, jadi dia nggak naik nggak turun gitu, maksud dari titik stasioner. Nah, terus bisa kita lanjut ke subsoal yang B. Kan di sini kita punya fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 minus 9x kuadrat tambah 12x. Bentar, kita hapus dulu. Nah, kita punya fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 minus 9x kuadrat tambah 12x. Nah, berarti sama, kita tinjau di aksen x sama dengan 0. Di aksen x-nya aja lah. Nah, disini kita tulis di aksennya. Nah, di aksen x sama dengan turunannya jadi 6x kuadrat minus 18x tambah 12. Nah, terus kita tinjau titik stasioner, dimana di titik stasioner ini akan ada perubahan kemonotonan. Ini G aksen x sama dengan 6x kuadrat minus 18x tambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini untuk mempermudah penghitungan, kita bisa bagi menjadi 6 kedua ruasnya. Jadi ini dapat x kuadrat minus 3x tambah 12 dibagi 6, 2 dibagi sama dengan 0 dibagi 6, 0. Nah, di sini bisa kita faktorin, dapat x min 3 sama x min 2 sama x min 1 sama 0. Nah, di sini kita dapat akarnya x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa buat garis intervalnya dari ini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 2. Nah, lalu kita coba cari nih titik di antara
1 dan 2 ini. Misalkan kita cari yang gampang, kita cari G aksen 0 buat cari apakah dia monoton naik dan monoton turun. Nah, berarti di sini kita masukin nilainya 6 kali 0 kuadrat minus 18 kali 0 tambah 12. Nilainya kan ini 0 kurang 0 tambah 12, 12. Kemudian 12 itu lebih besar dari 0. Nah, bisa kita tulis di sini positif. Nah, karena dia di sini fungsi kuadrat, berarti sanksinya nilainya kalau di sini positif, berarti di sini negatif, di sini positif lagi. Nah, artinya berarti dia di sini monoton naik, terus dia di sini monoton turun, terus monoton naik lagi di sini. Nah, berarti udah dapet nih interval kemonotonannya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa fungsi dx memiliki interval monoton naik pada monoton naiknya berarti di minus tak hingga sampai 1 dan gabungin sama 2 hingga tak hingga, dan interval turun pada yang ini kan di antara 1 sama 2 ini, berarti pada 1 sampai 2. Oke, segitu aja untuk interval kemonotonan. Lanjut ke soal berikutnya, di mana di sini diberikan fungsi f yang kontinu di semua bilangan real kecuali di x sama dengan minus 2. Nah, di sini juga diketahui bahwa f aksen x-nya kurang dari 0 pada minus tak hingga sampai minus 2 dan pada 5 hingga tak hingga. Dan di sini yang keduanya f aksen x lebih besar dari 0 pada selang min 2 sampai 5 dan limit x menuju minus 2 dari kiri sama dengan f min 2. Nah, di sini kan dia ngomongin f aksen x, perbedaan f aksen x-nya nih di poin 1 sama 2. Kita bisa buat garis intervalnya di sini. Di sini ada titik apa aja sih? Di sini ada titik minus 2 sama 5. Nah, kalau misalkan sesuai dengan informasi ini, di minus tak hingga sampai minus 2 itu dia f aksen x-nya kurang dari 0. Bisa kita tulis di sini negatif. Terus juga pada 5 sampai tak hingga, berarti di sini juga minus. Terus f aksen x lebih besar dari 0 pada selang minus 2 sampai 5, berarti di sini positif. Terus di sini juga ada informasi bahwa limit x menuju minus 2 dari kiri sama dengan f min 2, dimana di sini di atasnya dikasih tahu bahwa f-nya itu kontinu di semua bilangan real kecuali di x sama dengan minus 2. Nah, artinya di sini kalau misalkan kita gambar gitu ya, kira-kira f min 2 nya itu misalkan nih kita punya grafik di sini minus 2. Nah, terus misalkan grafik ini di sini sumbu y-nya, ini sumbu x-nya. Nah, berarti kalau misalnya limit x menuju minus 2 dari kiri, misalkan kita bisa cari gini nih. Nah, di sini adalah f min 2 nya, f min 2 nya di sini, tapi di sini ada titik lain gitu yang menyebabkan limit kanan dan limit kirinya beda. Jadi limit kanannya itu bukan f min 2 tapi titik lain yang berbeda. Oke, jadi kira-kira gitu sketsa kasarnya mungkin. Nah, di sini kita disuruh memilih nih istilah dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau tuliskan tidak ada kesimpulan di antara dua fungsi berikut nih, dua fungsi pada titik gitu. Nah, di sini kita disuruh menentukan di antara f5 sama f7, apakah f5 lebih besar atau lebih kecil, atau tidak ada kesimpulan dengan f7. Nah, kalau kita lihat di sini berarti di sini kan dia f aksen x-nya dia kurang dari 0 ya sampai min 2, berarti dia monoton turun. Di sini monoton naik, berarti di sini monoton turun lagi. Nah, kalau misalkan yang dibandingin f5 sama f7,
F5 itu ini, F7 itu di sebelah kanannya F5. Nah berarti kalau misalkan dia lagi monoton turun si kurvanya, berarti otomatis F5-nya di sini akan nilainya selalu besar dari F7-nya. Berarti kita bisa tulis di sini tandanya lebih besar F5. Lalu selanjutnya F0 sama F5. F0-nya itu di sini, F5-nya di sini, dan dia lagi monoton naik si kurvanya, berarti F0-nya akan lebih kecil dari F5. Terus selanjutnya nih F-2 sama F0. F-2 nya kayak gini, terus F0 nya misalnya di sini. Terus dari min 2 sampai 0 tuh katanya lagi monoton naik dari kayak gini nih. Nah tapi di sini kalau misalkan dari kurva ini kan kayaknya min 2 tuh lebih kecil dari 5 gitu, tapi belum tentu juga, bisa jadi si limit X menuju min 2 dari kirinya tuh di sini gitu. Sini bisa jadi di atas atau di bawah sini. Jadi kita nggak tahu nih apakah F-2 nya itu lebih besar atau lebih kecil dari F0 nya. Jadi kita bisa tulis bahwa di sini tidak ada kesimpulan. Nah terus yang terakhir F-5 sama F-2. F-5 nya di sini sama min 2. Nah karena dia lagi monoton turun, berarti di sini akan lebih tinggi ya posisinya daripada di sini. Artinya nilai yang ini lebih besar dari nilai yang ini. Berarti F-5 akan lebih besar dari F-2. Jadi itu jawabannya. Terus abis ini lanjut ke subbab baru di 3.3, ekstrim lokal dan ekstrim pada selang terbuka. Nah misalkan kita punya sebuah fungsi f dengan daerah definisi S, dan kita punya C, di mana C itu anggota dari S, maka F dikatakan mencapai maksimum atau minimum lokal di C bila terdapat interval A, B yang memuat C sehingga F mencapai maksimum atau minimum di A, B, di mana A, B itu irisan dari S, maksudnya masih bagian dari S. Nah contohnya ini, misalkan tadi itu kan kita baru belajar tentang maksimum sama minimum. Nah di sini kita dikenalin dengan istilah baru. Ada yang global, ada yang lokal. Ada maksimum lokal, ada maksimum global, ada minimum lokal, ada minimum global. Nah misalkan kita punya fungsi f ini nih, misalkan ini fungsi f-nya. Nah berarti si fungsi f ini kalau di sini dia punya daerah definisi S. Berarti daerah definisi itu dari sini sama sini gitu misalnya. Nah itu S, dan dia punya suatu titik C, misalkan titik C nya di sini nih, dia punya titik C, misalkan ini titik C. Nah F dikatakan mencapai maksimum atau minimum lokal di C bila terdapat interval A, B. Jadi maksudnya di sini ada interval nih, interval kita bisa tulis misalkan ini titik A, ini titik B. Nah jadi ada interval di daerah definisi F-nya itu yang menyebabkan dia kalau misalkan di atas ini dia ada minimum lokal. Nah yang memuat C sehingga F mencapai maksimum atau minimum di A, B. Nah jadi dia mencapai minimum lokal namanya, tapi ada minimum-minimum lain selain minimum lokal di interval A, B. Contohnya di sini, terus di sini. Nah setelah ngebandingin nih 3 minimum yang ada di fungsi f, kita dapat lihat kalau misalnya kalau misalkan dibandingin minimum semuanya ini, ternyata ada yang nilainya paling kecil. Nah nilai paling kecilnya itu disebut minimum global. Nah sebaliknya juga kalau misalkan kita ngebandingin semua nilai maksimum, maka kita bisa dapat menentukan mana maksimum globalnya. Dan di sini yang lain yang masih dikategorikan dengan nilai maksimum dengan di interval tertentu dapat kita sebut dengan maksimum lokal. Yang paling tinggi nilainya maka akan menjadi maksimum global. Itu intinya. Nah lalu kita dapat melakukan pengujian ekstrim lokal. Nah contohnya misalkan kita punya fungsi f yang kontinu pada interval buka A, B yang memuat titik kritis C. Nah contohnya
ada di 3 kurva di sebelah kanan ini. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini, bila tanda f aksen x berubah dari negatif ke positif, bisa kita cek, maka c titik minimum lokal. Jadi yang di sebelah kirinya itu dia f aksen x nya kurang dari 0, tapi di sebelah kanannya f aksen x nya lebih besar dari 0, maka di sini akan terjadi yang namanya minimum lokal. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tanda f aksen x nya berubah dari positif ke negatif, maka dia akan menjadi titik maksimum lokal. Nah, lalu kalau misalnya tanda f aksen x di kiri dan di kanan c sama, misalnya sini titik c ya, ini titik c, di sini titik c, di sini titik c, di sini c, gitu biar nggak bingung. Nah, bila tanda f aksen x di kiri dan di kanan c sama dan tidak sama dengan 0, maka C bukan titik ekstrim lokal. Jadi ini namanya bukan titik ekstrim lokal. Nah, titik ekstrim lokal ini yang tadi akan menjadi nilai maksimum dan minimum. Nah, lalu untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita bisa melakukan uji turunan kedua. Nah, misalkan kita punya f aksen x dan f double aksen x ada pada interval A, B yang memuat C dan f aksen x-nya sama dengan 0. Maka, bila f double aksen C-nya kurang dari 0, C-nya adalah titik maksimum lokal. Jadi ini kebalik ya, kalau misalkan dia kurang dari 0, dia maksimum. Kalau f double aksen C-nya lebih dari 0, maka C adalah titik maksimum lokal. Nah, uji terakhir ini ada catatannya, kurang berguna karena hanya berlaku untuk titik stasioner, yaitu titik f aksen C-nya sama dengan 0 tadi ini. Nah, langsung kita ke contoh soal. Nah, tentukan semua titik kritis dari f, kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 6x kuadrat tambah 9x minus 1. Yang pertama, kita akan melakukan uji turunan pertama. Nah, berarti kita akan mencari nilai f aksen x-nya. F aksen x-nya sama dengan, kalau dari sini jadi 3x kuadrat minus 12x tambah 9. Nah, terus kita cari nih titik stasionernya, yaitu nilai f aksen x sama dengan 0, sama dengan 3x kuadrat minus 12x tambah 9. Nah, terus dari sini kita bisa bagi kedua ruasnya dengan 3. Jadi di sini dapat 0, x kuadrat minus 12 bagi 3 jadi 4x tambah 2. Tambah 3. Nah, di sini bisa kita faktorin. Jadi x minus 3 sama x minus 1. Nah, di sini kita bisa jadi tahu akar-akarnya x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa cari nilai f double aksen x buat tahu apakah dia nilai maksimum atau minimum. Nah, setelah kita tahu nih, ternyata titik stasioner itu 3 sama 1. Ini titik stasioner. Nah, terus kita cari f double aksen x-nya. Ini uji turunan kedua. Nah, dari sini kita bisa tahu f double aksennya jadi 6x minus 12. Nah, terus kita substitusiin titik stasionernya, f double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 minus 12 sama dengan 6 ya, 6 lebih besar dari 0. Terus kita lihat lagi yang satunya, f double aksen 1 sama dengan 6 kali 1 minus 12, hasilnya minus 6 kurang dari 0. Nah, dapat kita lihat di sini
Kalau tadi di sini F double aksen C yang kurang dari 0 menjadi titik maksimum, F double aksen C yang lebih dari 0 akan menjadi titik minimum. Nah, kalau dari sini berarti titik di X sama dengan 3 itu menjadi titik kritis yang menyebabkan nilai minimum. Kalau ini nilai maksimum, kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik yang memberikan nilai maksimum lokal adalah X sama dengan 1 dan titik yang memberikan nilai min lokal adalah X sama dengan 3. Jadi kalau misalkan kita diminta titik yang memberikan nilai maksimum atau minimum, berarti kita lihat X-nya. Tapi kalau misalkan kita ditanya berapa nilai maksimum dan minimumnya, berarti kita substitusi ini X F3 sama F1 nya. Nah, itu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, lanjut kita ke pemodelan matematika. Nah, tadi kita udah tahu cara cari nilai maksimum, minimum, monoton naik, monoton turun, sama kecenderungan. Nah, dari situ kita bisa aplikasiin ke dalam pemodelan matematika. Nah, di sini contohnya adalah misalkan kita punya sebuah kotak yang dibuat dari selembar karton persegi berukuran 5x8. Nah, di sini mungkin gambarnya agak baik ya. Di sini 5, sini 52, di sini 8. Nah, di sini kita disuruh menentukan ukuran kotak sehingga volumenya maksimum. Nah, di sini berarti kita akan membuat kotak. Berarti nilai segini itu sama ya, di sini sama di sini sama di sini. Nah, misalkan yang di sini kita sebut Y, yang di sini kita sebut dengan X. Berarti kita bisa cari nih nilai panjangnya itu 8 meter itu adalah gabungan dari X-nya ini ada 2 ya, X ini 2X tambah 2Y, di sini Y kan, tambah 2Y. Nah, terus di sini juga bisa kita sederhanain jadi 4 sama dengan X tambah Y, buat nanti kita cari turunan-turunannya biar gampang. Nah, terus kita juga bisa lihat nilai lebarnya. Lebarnya itu kan 5 meter. 5 meter itu diambil dari 2X tambah Y. Nah, terus dari nilai panjang dan lebar ini kan sebenarnya kita mau cari volume maksimum dari kotak yang hendak dibuat. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita tahu rumus volume itu, volume dari kotak atau kotak kayak ini, kayak balok gitu, nilainya itu sama dengan P kali L kali T. Nah, di sini P kali L nya udah kita dapat, sementara nilai T nya itu adalah nilainya ini ya. Kalau misalkan kita punya balok, biasanya kan balok tuh bentuknya gini. Nah, si panjangnya itu tadi lebarnya itu X. Nah, ini juga di sini berarti nilainya, karena ini di sini ya tingginya, berarti dia nilainya X juga. Oke, nah berarti ini bukan ini. Berarti ini tingginya X. Kalau misalkan kita ubah si jaring-jaring ini jadi bentuk kotak kayak gini, jadi si nilai tingginya X. Oke, tingginya X. Terus kita masukin nilainya.
P-nya itu, oh iya, di sini kan nilai P-nya masih bentuknya kayak gini ya, biar bisa seragam. Aku pengen bentuk si P-nya itu jadi V X, karena di sini si P-nya udah X. Jadi kita buat semuanya ada unsur X-nya. Buat P kan awalnya kayak gini, kita ubah jadi Y sama dengan 4 minus X. Nah di sini udah ada nih X-nya. Terus yang di A juga sama. Di sini dapat Y sama dengan 5 minus 2X. Oke, di sini X. Nah di sini kita bisa cari, masukin nilai P-nya 4 minus X dikali 5 minus 2X dikali X. Nah di sini kita bisa cari nilainya 4 kali 5 20, 4 kali minus 2X itu minus 8X, minus X kali 5 itu minus 5X, terus minus X kali minus 2X itu positif 2X kuadrat dikali dengan X. Berarti kita bisa dapat fungsi volume Fx nya jadi 20X minus 13X kuadrat ini ditambah 2X pangkat 3. Nah di sini adalah fungsi volume X. Nah terus dari sini kita mau cari volume maksimum ya, berarti kita mau cari Px maksimumnya berapa. Nah berarti kita pakai uji turunan pertama lagi, turunan pertama. Nah kita bisa cari Pxn x nya berapa. Sini dapat Pxn x nya jadi 6x kuadrat minus 26x tambah 20. Nah terus kita juga cari titik stasionernya di V-aksen X sama dengan 0 ini caranya. Nah berarti kita bisa masukin di sini 0 sama dengan 6x kuadrat minus 26x plus 20. Nah di sini kebetulan emang agak susah angka-angkanya, kita bisa pakai cara ABC ya, rumus ABC tambah 20 tadi. Nah pakai rumus ABC. Nah rumus ABC itu kalau misalkan kita mau cari akar 1 dan 2 nya, kita bisa masukin nilai min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah kita masukin nilai-nilainya, kita bisa kotakin dulu. Oke. Nah di sini kita bisa dapat nilai X 1,2 sama dengan minus B. B nya itu minus 26. Tadi minus 26 plus minus akar akar B kuadrat. B kuadratnya itu 26 kuadrat minus 4 kali 6. Oh mungkin ini kita bisa bagi dulu ya biar gampang. Nih kita bagi kedua ruasnya dengan 2 si fungsi ini. Jadi kita bagi dulu dengan 2 biar jadi lebih gampang nih angka-angka yang dimasukin di sini. Jadi 6 dibagi 2 3x kuadrat minus 26 dibagi 2 13x tambah 20 dibagi 2 10. Nah di sini kita dapat minus 13 plus minus akar B kuadrat minus 13 kuadrat minus 4 kali 3 kali 10 dibagi sama 2 kali 3. Oke. Nah di sini dapat nilainya itu jadi 13 plus minus ini jadi 169
dikurang 120, 169 kurang 120, 69 kurang 20 itu 49 nih. Jadi akar 49 itu 7/6. Nah di sini kita bisa dapat X1 nya, misalkan kita ambil yang 13 plus 7/6, kita dapat 20/6, dan X2 nya kita dapat 13 minus 7/6, jadi 13 kurang 7, 6/6, jadi kita dapat nilainya 1. Jadi kita bisa tulis di sini X1 nya itu 20/6 dan X2 nya dapat 1. Nah di sini kita bisa hapus dulu ya, kita bisa pakai lagi space-nya. Oke, di sini udah kita dapat nilainya 20/6 sama 1. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu kalau misalkan volume itu nilainya nggak boleh negatif. Artinya si Vx ini tidak boleh nilainya sama dengan tidak boleh nilainya 0 atau gini bisa. Tidak boleh negatif kan? Tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Berarti otomatis di sini kita bisa cari nih berapa nilai di sini yang menyebabkan si Vx-nya 0. Nah, karena tadi ini awalnya difaktorin, kita bisa lihat aja nih di sini akar-akarnya dari 4 min x, 5 min 2x sama x. Nah, di sini dari 4 min x kita bisa tahu pakai warna beda deh. Nah, dari 4 min x kita dapat akarnya itu x sama dengan 4 ya. Nah dari sini kita dapat 2x sama dengan 5, jadi x nya dapat 5/2. Terus di sini dapat x sama dengan 0. Nah di sini berarti ada garis intervalnya, aduh agak miring. Oke, di sini ada garis intervalnya. Sini titiknya ada 0, terus ada 5/2. 5/2 itu kan sekitar, bukan sekitar ya, 2,5. 5/2 itu 2,5, jadi dari 4 kan, berarti sini. Nah terus selanjutnya kita cari nih mana yang akan membuat nilainya positif dan negatif di sini. Kalau misalkan kita masukin min 1 jadi positif, terus min 1 jadi positif juga, positif negatif, berarti di sini nilainya negatif. Ya sebenarnya nggak bisa juga sih di sini, nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, soalnya kalau misalkan ya itu kan dia pasti negatif ya, x nya itu nggak mungkin di sini x nya min 1 gitu, nggak mungkin, jadi nggak usah ditinjau juga nggak apa-apa sih. Nah terus kita tinjau nih, misalnya kita mau ninjau titik ini 1. Kalau di sini 1, berarti di sini 4 minus 1 positif, 5 minus 2 kali 1 tetap positif, terus satunya positif, berarti di sini positif. Terus di antara 2,5 sama 4/3, di sini 4 min 3 itu positif, terus 2 kali 3 itu positif, jadi sini negatif, terus ini juga positif, jadi positif kali negatif kali positif, nilainya negatif. Terus kalau buat yang lebih besar dari 4, kita bisa lihat nih nilainya, misalnya kita cari 5, 4 min 5 negatif, 5 min 2 kali 5 negatif 10, 5 min 10 kan negatif, terus di sini 5, berarti ini negatif positif, berarti di sini nilainya positif. Nah berarti di sini ada batasan buat nilai x-nya, dimana x-nya itu harus di antara 0 sampai 5/2 dan lebih dari 4 yang ini. Nah di sini kalau misalkan kita tinjau dari akar yang udah kita dapat tadi,
20 per 6 itu kira-kira kan 3, sekian, nggak sampai 4. Soalnya kalau 4 tuh 24 ya. Di sini masih 20, terus di sini ada 1. Nah, di sini kalau 3, sekian itu dia ada di interval yang negatif ini. Berarti dia tidak memenuhi syarat nilai X. Jadi yang memenuhi cuma 1. Dimana 1 ini di antara interval 0 sampai 5 per 2. Nah, berarti dari sini kita bisa tulis nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa masukin, kan ini tanyanya tentukan ukuran kotak ya. Berarti kita nentuin nilai P, L sama T nya. Berarti nilai P nya itu tadi 4 min X, dimana 4 min 1 berarti nilainya 3 meter. Terus L nya jadi 5 min 2X, jadi 5 minus 2 kali 1, nilainya 3 meter juga. Untuk T nya berarti X, berarti nilainya 1 meter. Berarti nanti ukuran kotaknya adalah 3, panjangnya 3, lebarnya 3, dan tingginya juga 1 meter gitu deh. Terus lanjut ke subbab selanjutnya, menggambar grafik dengan kalkulus. Nah, tadi kan kita udah tahu nih gimana cara melihat nilai maksimum, nilai minimum, terus kecekungan, kemonotonannya. Nah, di sini kita dapat membantu. Nah, ilmu tadi itu dapat membantu kita untuk menggambar grafik dengan kalkulus. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita dapat menentukan daerah definisinya, daerah definisi dari fungsi f-nya. Terus yang kedua, kita tentukan jika mudah perpotongan fungsi dengan sumbu-sumbu koordinat. Terus yang ketiga, periksa kesimetrian grafik, apakah fungsinya ganjil atau genap. Lalu yang ketiga, dengan uji turunan pertama, tentukan daerah kemonotonan dan titik ekstrim lokal dan global. Lalu kita menentukan dengan uji turunan kedua daerah kecekungan dan titik-titik baliknya. Lalu kita menentukan juga asintot dari F jika ada. Lalu terakhir kita bisa menspesifikasikan grafik F. Nah, di sini ada satu contoh soal. Nah, kalau di contoh soal ini sebenarnya lebih ke ngelihat monoton sama kecekungannya, karena di sini tidak berupa fungsi yang langsung ada gitu, fx sama dengan bla 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 x, bla 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 x kuadrat gitu. Jadi di sini kita bisa lihat nilai monotonnya dan kecekungannya dari turunan pertama dan turunan kedua yang diketahui di soal. Nah, di sini kita disuruh untuk menceritakan grafik suatu fungsi yang memenuhi semua informasi yang diberikan. Yang pertama itu, fungsi f memiliki kontinu pada 1,1,5 dan memiliki turunan kedua pada 1,5 dari interior 1,5. Terus informasi kedua, f1 sama dengan f5 sama dengan 3. Oke, di sini bisa kita tulis dulu. Itu ya, tadi f nya kontinu ya di 1 sama 5. Oke. Terus di f1 sama f5 nilainya 3. f1 di sini nilainya 3 dan f5 juga nilainya 3. Oke, terus di sini f2 nilainya 0, f2 di sini 0. Terus f3-nya 1. F3-nya 1, F4-nya 2. Oke, di sini 2. Nah, terus dari informasi yang ini kelewat ya. Ini harusnya 3 kali ya. Dari informasi yang 3, F aksen 2 turunan pertama dari F di 2 sama di 4 itu 0. Artinya titik X sama dengan 2 sama X sama dengan 4 itu titik stasioner.
listrik stasioner. Oke, terus ini ketukar ya. Informasi yang ketiga, f aksen x lebih besar dari 0 pada interior 2,4 dan 4,5. Nah, berarti kalau misalkan kita punya fungsi turunan pertamanya lebih besar dari 0, f aksen x lebih besar dari 0, dari yang kita pelajari sebelumnya, berarti dia monoton ya naik. Terus kalau misalkan f aksen x kurang dari 0, berarti dia monoton turun. Nah, di sini kalau di soal informasinya f aksen x lebih besar dari 0 pada 2,4 dan 4,5, berarti di 2,4 dan 4,5 dia monoton naik, sementara di 1,2 dia monoton turun. Oke. Terus di sini ada informasi lagi bahwa f double aksen x kurang dari 0 pada 3,4 dan f double aksen lebih besar dari 0 pada 1,2 dan 4,5. Nah, di sini kita bisa memperoleh data kecekungan. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau f aksen x itu dia masuknya ke monoton, tapi kalau misalkan kita tahu f double aksen x itu hubungannya sama kecekungan. Kalau misalkan f double aksen x nya lebih besar dari 0, berarti dia cekung ke atas ya, atau misalkan kita bisa tulis ini, nah cekung ke atas, berarti kayak U gitu. Terus kalau misalkan f double aksen x kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah kayak N gitu ya, nih gitu, kayak emot juga. Nah, di sini udah lengkap nih semua informasi yang diberikan. Nah, yang pertama kita bisa lihat nih dari 1 ke 2 dulu. 1 ke 2 di sini informasinya dia monoton turun. Oke, monoton turun. Terus dia f double aksennya bisa dari 0, berarti dia cekung ke atas. Cekung ke atas berarti kira-kira bentuknya kayak gini. Kelebihan ya. Nah, kayak gini. Jadi kayak agak U gitu ya. Nah, terus lanjut ke 2 sampai 3. Di 2 sampai 3 dia masih monoton monoton naik. Terus 2 sampai 3 itu dia gak ada keterangan ya, dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jadi dia cuman di sini informasinya cuman monoton naik. Oke, berarti kita cuman bikin garis monoton naik ini. Nah, gini, dia nggak monoton naik, nggak monoton turun, kayak salah, ini nggak cekung naik atau cekung turun, cekung atas atau cekung bawah, tapi dia monoton naik. Oke, terus di 3 sampai 4 dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah berarti ini kayak N gitu. Terus dia juga monoton naik kan. Oke, di sini tadi lurus. Terus di sini bentuknya karena dia 3 sampai 4 itu cekung ke bawah, dia kayak menyerupai hurufan gitu. Nah, gitu. Nah, terus dari 3 sampai 4 di sini informasinya dia cekung ke atas ya. Cekung ke atas. Terus dia monoton naik. Ini agak naik gitu. Aduh. Nah, ini
Nah, kira-kira ini untuk grafik fx-nya ini fx gitu. Oke, jadi deh grafik f dengan semua informasi yang diberikan. Terus lanjut ke subsoal selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang perolehan nilai rata-rata untuk turunan atau biasa disingkat TNR. Nah, di sini misalkan kita punya fungsi f yang kontinu pada selang tutup a, b dan terdiferensial di interior a, b, maka terdapat titik C anggota dari a, b dengan sifat f a sin C sama dengan f b min f a per b min a. Nah, di sini sebenarnya yang kurang di highlight itu adalah sebenarnya di sini nilai b itu harus lebih besar dari nilai a. Jadi b-nya itu selalu lebih kanan dari a. Kalau misalnya kita punya fungsi kayak gini, berarti nilai b-nya ini, nilai a-nya ini. Kalau kebalik tuh bisa menyebabkan perbedaan nilainya nanti. Ini juga sama, misalkan kita di sini nilai a-nya, di sini nilai b-nya. Nah, contohnya misalkan ini, kalau misalkan kita punya titik a, b, titik a dan titik b, terus kita tahu nih nilai fa sama fb nya berapa, terus kita bikin kayak gini nih, fb min fa per b min a, maka kita akan memperoleh gradien atau garis miring yang di sini. Nah, gradien ini tuh akan sama dengan gradien di salah satu titik C, yang mana ini kalau misalkan dinotasiin dia gradien itu f aksen C atau turunan pertama dari C. Nah, di sini nggak cuma satu doang titiknya, tapi bisa juga lebih dari satu. Kayak contoh yang sebelah ini, dia bisa sama kayak gradien di C, di D, dan di E, kayak gitu. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Misalkan kita punya fx sama dengan 1 min x kuadrat. Tentukan titik pada kurva sehingga garis singgungnya sejajar dengan garis yang menghubungkan f-1 dan f3. Tentukan pula persamaan garis singgungnya. Jadi yang pertama kita dikasih clue nih, tentukan titik pada kurva. Nah, titik pada kurva ini maksudnya kan titik pada kurva sehingga garis singgungnya sejajar. Berarti kalau misalkan di sini kita mau cari nilai C-nya, berapa nilai C-nya nih. Terus dari dapat nilai C, kita bisa mengetahui persamaan garis singgungnya apa. Nah, di sini berarti yang kita perlukan, kalau tadi kan teoremanya bilang f aksen C sama dengan fb min fa per b min a ya. Nah, terus sini berarti kita harus cari fb sama fa nya berapa. Kalau di sini fb nya itu adalah f3. F3 nya itu bisa kita cari 1 minus, substitusiin aja x kuadrat jadi 3 kuadrat sama dengan 1 minus 9 jadi minus 8. Untuk fa nya f min 1 jadi 1 minus min 1 kuadrat sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita bisa cari f aksen C. Nah, f aksen C nya akan sama dengan fb. Fb nya tadi ini ya, f3 ya. Kita terus aja deh, f3 minus f min 1 per 3 minus min 1. Kebalik ya. Enggak deh. Nah, terus di sini bisa dapat nilainya f3 nya minus 8, terus f min 1 nya minus f min 1 nya 0, terus 3 minus 3 kurang minus 1, berarti di sini dapat 4. Terus kita dapat f aksen C nya minus 2. Nah, berarti kita dapat nih ada suatu titik C di mana gradiennya itu minus 2. Gimana nih kita cari nilai C nya? Berarti untuk cari nilai C, berarti kita harus cari nilai f aksen x nya dulu berapa, biar kita bisa masukin minus 2 nanti. Nah, f aksen x nya kalau dari sini adalah minus 2x. Jadi minus 2x nya itu adalah minus 2.
kita mau cari C-nya di sini. Kita akan ganti nilai X-nya. Jadi nilai C. Nah, X-nya kita dapat minus 1. Oke, berarti di sini kita dapat titik pada kurva. Yang garis singgungnya garis singgung sejajar dengan, ya ini panjangnya, dengan yang menghubungkan F-1 dan F-2 nya adalah X sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita disuruh menentukan persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya bisa kita dapetin dengan persamaan Y minus Y0 sama dengan M X min X0. Persamaan garis singgung itu kan garis ini ya, garis lurus. Nah, ini persamaan garis lurus nih. Nah, kita dapat, oh iya, ini berarti kita baru dapat X min 1 nya. Kita nggak tahu nih nilai F min 1 nya buat masukin ke Y0 ini. Berarti kita masukin F min 1 nya 1 minus min 1 kuadrat dengan 1 minus 1 sama 0. Berarti di sini Y0 nya 0, ini jadi Y0, ini jadi X0 min 1. Nah, di sini kita masukin Y min Y0 nya jadi 0 sama dengan gradiennya tadi. Di sini dapat minus 2 X minus X0. X0 nya itu minus 1. Jadi dapetin dia sama dengan minus 2 X plus 1. Oke, jadi ini persamaan garis singgung yang didapatkan. Nah, terus kita lanjut ke subbab antiturunan atau integral tak tentu. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari turunan, sekarang kita mempelajari antiturunan. Artinya dia kebalikan dari turunan, atau biasanya kita sebut integral gitu ya, integral tak tentu kalau dalam hal ini. Nah, di sini contohnya misalkan kita mengetahui fungsi fx dan turunannya. Nah, misalkan fungsi fx itu ada ini ya, macam-macam. Misalkan fx itu x kuadrat plus 2, terus x kuadrat minus 1, x kuadrat minus 3. Nah, kalau misalkan kita cari turunannya, turunan mereka itu akan sama-sama nilainya, yaitu 2x. Jadi secara umum jika fx sama dengan x kuadrat plus suatu konstan, dengan konstannya itu merupakan bagian dari bilangan real, maka akan berlaku f aksen x sama dengan 2x. Jadi kalau misalkan di belakang itu ada konstanta, maka konstantanya itu konstanta berapapun akan memiliki fungsi dengan konstanta berapapun dengan depan ini sama akan memiliki turunan yang sama. Nah, pada bagian ini akan dipelajari proses kebalikan dari turunan. Nah, kita akan mencari nih kalau misalkan f nya segini, fx nya berapa gitu. Nah, doblan kita fx sama dengan x kuadrat tambah c. Nah, dengan c sebarang bilangan real. Kalau misalkan diberikan f aksen x nya ini harusnya 2x ya, f aksen x nya 2x. Nah, sifatnya misalkan f dan y dua buah fungsi dengan sifat f aksen x sama dengan y aksen x, maka terdapat konstanta c sehingga fx sama dengan gx ditambah c. Nah, fungsi f tersebut disebut sebagai antiturunan dari fungsi f kecil. Nah, dinotasikan dengan a besar f atau integral f kecil x dx bila f aksen x itu sama dengan f kecil x. Jadi ini sebenarnya f kecil x itu f besar aksen gitu ya, cuman dia diubah aja nih bentuknya jadi f kecil x. Nah, terus di sini menunjukkan sebenarnya mirip sama kurva tadi. Ya, jadi di sini memperlihatkan banyak antiturunan dari fx sama dengan 2x. Nah, antiturunannya itu berupa x kuadrat ditambah c, itu kurva-kurva yang berwarna hijau. Jadi banyak banget kurva antiturunan dari fx sama dengan 2x. Itu aja sih sebenarnya.
Nah, terus di sini anti turunan juga memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama itu, misalkan kita punya R, anggota bilangan itu rasional, dan R tidak sama dengan 1, maka integral X pangkat R dari X akan sama dengan X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Ini sebenarnya operasi dasar dari integral ya. Misalkan kita punya integral X pangkat R dari X, maka kita bisa memperoleh nilai integralnya dengan menambahkan R-nya dengan 1, terus dibagi dengan R tambah 1 juga. Terus di sini juga yang kedua, misalnya kita punya integral U pangkat R, terus di sini dikali dengan U aksen X dx, maka kita akan langsung dapat nilainya jadi U pangkat R tambah 1 per R tambah 1 plus C. Nah, terus di sini juga kalau misalkan kita punya integral trigonometri, di sini ada beberapa anti turunan dari fungsi yang sering ditanyakan gitu. Misalkan sin X sama cos X, kalau sin X dia diturunnya min cos X, kalau cos X dia diturunnya sin X gitu. Terus integral tertentu juga ini memiliki sifat linear, dimana kalau misalkan di depan fungsinya kita memiliki suatu konstanta kayak gini, maka konstantanya bisa dikeluarkan dari integral. Kalau misalkan kita memiliki penyembelahan dua buah fungsi yang diintegralkan, maka kita bisa memisahkan kedua buah fungsi itu jadi diintegralkan masing-masing. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan anti turunan dari fx sama dengan 10x kuadrat tambah 2 dikali dengan 5x pangkat 3 tambah 3x minus 8 pangkat 3. Nah, di sini kita pakai sifat turunan yang kedua ini sebenarnya. Nih, kalau misalkan kita lihat lagi bentuknya, yang di sebelah sini kita ingin melihat anti turunannya kan, anti turunan dari fx. Berarti kita mau cari integral dari fx sama dengan integral dari 10x kuadrat ditambah 2 dikali dengan 5x pangkat 3 tambah 3x minus 8 pangkat 3. Nah, bisa kita lihat nih, misalkan U nya sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x minus 8. Kita udah gini aja, nggak usah dipangkat 3. Nah, misalkan kita punya U nya kayak gini, nah maka du nya akan sama dengan 15x kuadrat plus 3 dx. Nah, kita akan punya du nya segini, dan di sini kayaknya agak mirip sama 10x kuadrat tambah 2. Nah, namainnya itu sebenarnya di sini dikali 2/3 du. Kira-kira berapa nih 2/3? Ya, hasilnya adalah 10x kuadrat ditambah 2 dx. Nah, ternyata sama nih sama ini. Oh, ini juga tambahin dx ya. Nah, selalu ya kalau integral ditambahin dx di sini. Kalau misalkan variabelnya x, tambahin dx. Nah, terus berarti di sini kita punya komponen u sama du di sini. Kita bisa ubah bentuknya. Jadi integral yang 5x pangkat 3 tambah 3x minus 8 kita ubah bentuknya jadi u pangkat 3, terus yang 10x kuadrat tambah 2 dx kita ubah jadi 2/3 du. Nah, pakai sifat yang linear tadi, yang pertama kalau misalnya ada konstanta dia bisa dikeluarin dari integralnya. Nah, ini kan konstantanya 2/3, bisa kita keluarin jadi 2/3 integral u pangkat 3 du. Nah, dari sini kita bisa pakai operasi turunan ya, karena dia ini kan berarti 3-nya itu r dan r-nya itu dia anggota dari q. Nah, berarti di sini kita bisa peroleh nilainya jadi 1/3 tambah 1/4 u pangkat 4 tambah c, nilai dari integral u pangkat 3 du ini. Nah, terus kita bisa rapiin bentuknya jadi
1/6 U pangkat 4 tambah C. Dengan kita balikin lagi nih nilai U nya, 1/6 U nya itu yang ini kan, jadi 5x pangkat 3 tambah 3x minus 8 tambah C. Nah, jadi ini merupakan hasil turunan dari fx, seperti itu. Oke, lanjut ke subbab terakhir, pengantar persamaan diferensial. Nah, di sini tuh kita memiliki masalah, misalkan kita memiliki masalah nih, kita punya nilai turunannya dan nilai y-nya gitu dalam satu persamaan. Nah, misalnya katanya di sini nih, perhatikan masalah mencari fungsi y sama dengan f besar x, y turunannya f besar aksen x diberikan. Masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk y dx sama dengan f aksen x. Bentuk ini dinamakan persamaan diferensial. Secara umum, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan fungsi. Jadi ada persamaan dan dalam itu ada turunannya juga punya. Nah, kalau misalkan kita punya persamaan kayak gini, oh berarti itu dia ada namanya persamaan diferensial. Nah, contoh-contoh persamaan diferensial ini dapat lihat di bawah. Nah, misalkan di sini y aksen tambah 2xy sama dengan 10x. Terus y double aksen tambah 3y aksen tambah 4y minus cos x sama dengan 2. Nah, terus ini juga bisa sampai y triple aksen gitu, tambah 3x kuadrat y aksen sama dengan 2y. Nah, masalahnya bagaimana mencari fungsi y sama dengan f besar x yang merupakan solusi persamaan diferensial tersebut. Gimana kita cari y sama dengannya itu berapa gitu. Nah, kita dapat mencarinya dengan metode pemisahan variabel. Nah, secara umum tidak ada prosedur baku untuk mencari solusi persamaan diferensial. Nah, untuk saat ini pembicaraan akan dibatasi pada persamaan diferensial yang sangat sederhana. Metode pencarian solusinya menggunakan metode pemisahan variabel namanya. Nah, prinsip dari metode ini adalah mengumpulkan semua suku yang memuat peubah x dengan dx dan yang memuat peubah y dengan dy, kemudian diintegralkan. Contohnya ini, dy per dx sama dengan x tambah 3x kuadrat per y kuadrat yang melalui 0,1. Nah, di sini kita pisahin dulu yang y sama yang x-nya. Di sini kan kalau di sisi kiri kita punya komponen y sama x, di sini kanan juga punya komponen y sama x-nya. Nah, di sini kita pisahin dulu dengan memindahkan atau mengalihkan kedua ruas dengan dx kali y kuadrat. Nah, kita dapetin hasilnya jadi y kuadrat dy sama dengan x tambah 3x kuadrat dx. Nah, setelah itu dari prinsip yang ini, setelah kita mengumpulkan semua suku yang memuat peubah x dengan dx dan yang memuat peubah y dengan y, kita integralin. Di sini integral y kuadrat dy sama dengan integral x tambah 3x kuadrat dx. Nah, kita ubah dengan tadi cara-cara untuk mencari arti turunan, dapetin segini, terus kita akhirnya bisa dapat nilai y sama dengannya. Nah, nilai y sama dengan ini kan masih mengandung unsur c. Nah, yang masih mengandung unsur c ini disebut dengan solusi umum. Sementara kalau misalkan di sini kan kita ada informasi dimana yaitu titiknya melalui 0,1. Berarti kita kalau misalkan kita substitusiin nilai 0,1 nya y nya jadi 1, terus nilai x nya 0, terus kita dapetin ini nilai c nya 1. Nah, di sini jadi kita bisa mendapatkan ini ya sama dengan akar pangkat 3 dari setengah x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah 1. Ini merupakan solusi umum dari persamaan di atas. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada soal mirip sebenarnya sama yang tadi. dy per dx sama dengan 10x pangkat 4 per 3y kuadrat, dimana y satunya sama dengan 1. Oke, di sini yang pertama tadi kita pisahin dulu variabel y sama x-nya di dalam satu ruas yang sama. Nah, berarti di sini caranya dy per dx
sama dengan 10 X pangkat 4 per 3Y kuadrat. Nah, kedua ruasnya kita kaliin sama dx sama 3Y kuadrat gitu. Nah, di sini kita dapat hasilnya, di sini dy per ds kali ds kali 3y kuadrat, hasilnya jadi 3y kuadrat dy, terus yang di sini jadi 10 x pangkat 4 dx. Nah, selanjutnya setelah udah dipisah nih, y-nya udah dalam satu ruas yang sama, x-nya dalam satu ruas yang sama, kita integralin kedua ruasnya. Nah, di sini jadi integral 3y kuadrat dy sama dengan integral 10 x pangkat 4 dx. Nah, terus tadi caranya adalah kita ini ya, ini kan r-nya 2r kan, jadi ini 3 per 2 tambah 1, ini pangkat 2 tambah 1 tambah c sama dengan juga sama 10 tambah 4 tambah 1 x 4 tambah 1 tambah c. Ini kita tulis C1, C2 agak beda gitu. Nah, tapi C-nya nanti bisa kita jumlahin dan kita tulis sebagai C aja juga gak apa-apa. Nah, jadi ini 3 per 3 jadi 1 y pangkat 3 aja tambah C1 sama dengan 10 per 5 x pangkat 5 tambah C2. Nah, di sini kita satuin nilai-nya, jadi kita dapat y pangkat 3 sama dengan 2 x pangkat 5 tambah c. Nah, di sini tadi ini namanya solusi umum. Nah, untuk mencari solusi khususnya kita substitusiin nilai y191. Mungkin di sini kita bisa bikin y sama dengan juga. Senangannya sama dengan akar pangkat 3 2 x pangkat 5 tambah c. Ini yang solusi umum. Ini solusi umum. Nah, kita cari solusi khususnya, cari solusi khusus ya dengan kita cari nilai y sama dengan 3 akar 2 x 2 x pangkat 5 plus c. Nah, kita masukin nilai y satunya 1 sama dengan 3 2 kali 1 pangkat 5 tambah c. Nah, di sini biar mudah kita pangkatin 3 aja kedua ruasnya, jadi 1 pangkat 3 1 akar pangkat 3 dari 2 kali 1 pangkat 5 tambah c dipangkatin 3, jadi akar hilang, jadi di sini 2 tambah c, kita dapat c-nya sama dengan minus 1. Oke, di sini jadi kita dapat solusi khususnya, solusi khususnya adalah y sama dengan 3 akar 2 x pangkat 5 minus 1. Jadi ini solusi khususnya. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak sampai habis. Semoga materinya dapat dipahami dan semoga UTS-nya juga lancar dan ujian-ujiannya juga lancar. Terima kasih.